Budaya berpikir kritis jelas merupakan budaya percaya diri. Jadi, bersikap terbuka terhadap diskusi adalah ciri khasnya. Jadi, saya bisa berdiskusi dan berbicara tentang hal-hal yang saya yakini karena saya tahu jawaban dari pertanyaan kenapa. Mengapa saya mempercayai hal ini? Atau mengapa saya bertindak seperti ini? Mengapa saya mempunyai pemikiran ini? Jika saya mengetahui hal ini, berarti saya memiliki kepercayaan diri. Oleh karena itu, saya dapat dengan mudah mempertahankan kepekaan saya. Karena saya yakin itu benar. Namun jika Anda tidak mempunyai alasannya, yaitu berpikir dengan hati, percaya dengan hati, dan bertindak dengan hafalan, tentu kepekaan Anda menjadi semakin peka, bagaikan luka menganga. Bahkan jika angin bertiup, ia mulai terasa sakit. Sekalipun seekor lalat hinggap di tubuhmu, kamu tetap mengeluh. Berpikir kritis memberi kita kekuatan untuk mempertahankan kebenaran dari apa yang kita yakini sampai akhir. Halo semuanya dari Sekolah Istanbul, pemirsa yang terhormat, minggu ini tamu kita adalah Dr. Yasin Ramadan. Selamat datang Pak, apa kabar? Selamat datang, aku baik-baik saja, terima kasih. Apa kabar? Terima kasih banyak. Kami ingin berbicara tentang berpikir kritis. Mengapa kita membutuhkan ini? Mengapa kita perlu melakukan pemikiran kritis? Karena kita hidup bersama. Jadi kita tidak hanya berpikir dengan pikiran kita sendiri. Kami berpikir sebagai sebuah komunitas. Kami menggunakan pikiran masing-masing. Kami menggunakan pikiran masing-masing. Oleh karena itu, kami memiliki banyak kontak satu sama lain saat menjalani kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan profesional. Kami bukan satu-satunya. Kita harus hidup bersama. Oleh karena itu, kita perlu berpikir kritis. Tentu saja, kita telah menarik beberapa batasan pemikiran kritis. Jadi, jika menyangkut preferensi pribadi Anda, seperti warna jaket apa yang akan Anda kenakan di tempat kerja, Anda tidak perlu berpikir kritis. Ini masalah selera. Ini adalah masalah yang bisa Anda putuskan secara sewenang-wenang. Atau, jika menyangkut apa yang Anda inginkan untuk makan siang, Anda boleh makan atau tidak makan apapun yang Anda inginkan, selama kemampuan Anda memungkinkan. Namun tidak semuanya seperti itu. Kita harus membuat beberapa keputusan yang mempengaruhi kehidupan satu sama lain, masa depan dan bahkan masa lalu. Kami harus memikirkan satu sama lain. Ketika hal ini mulai berlaku, pemikiran kritis pun ikut berperan. Jadi katakanlah seorang hakim tidak boleh mengambil keputusan secara sembarangan. Ketika dia memutuskan suatu perkara, dia harus mengambil keputusan yang menghormati keadilan. Karena keputusan yang diambilnya akan mempengaruhi kehidupan setiap orang. Demikian pula ketika seorang dokter menerapkan suatu metode pengobatan, ia harus mengambil keputusan yang terkendali dan masuk akal, bukan keputusan yang sewenang-wenang. Ia harus memikirkannya agar dokter lain dapat memastikan atau menyangkal apakah keputusannya benar atau salah. Faktanya, kita berbicara tentang beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan ketika membuat keputusan. Namun jika kita mengambil konsepnya saja, pemikiran kritis ini dipahami secara lebih negatif. Sepertinya lebih dipahami kaitannya dengan sisi negatif dari konsep kritik. Kami sebenarnya sedang membicarakan sesuatu yang berbeda. Jadi tentu saja kata kritis ini juga memiliki arti negatif dalam bahasa Inggris. Jadi dalam keseharian Anda tidak suka jika ada yang mencela atau mencela Anda. Karena ada yang mengatakan bahwa situasi yang Anda alami tidak boleh sama. Jadi ada sesuatu yang sedikit meresahkan tentang hal itu. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja kritik dianggap sebagai sesuatu yang sepenuhnya negatif. Namun pada kenyataannya, kritik adalah hal yang sangat positif. Karena memungkinkan adanya dialog, memungkinkan adanya pertukaran, memungkinkan terjadinya pertukaran pendapat dan informasi di antara kita. Hidup bersama, berkembang, dan tumbuh bersama adalah suatu keharusan, hal itu tidak bisa dihindari. Jika saya lanjutkan dengan contoh yang baru saya berikan, ketika seorang dokter berpikir kritis dalam mengambil keputusan, maka tidak menutup kemungkinan dokter lain akan melihat apakah keputusan tersebut benar atau salah. Sehingga pengobatan yang lebih akurat dapat diterapkan. Kalau tidak, segalanya akan menjadi sangat sewenang-wenang. Atau seorang manajer tidak mengambil keputusan secara sembarangan ketika mengelola suatu tempat. Itu membuat kendali semua orang menjadi jelas. Entah bagaimana, hal ini mengungkapkan suatu metode berpikir dan kita dapat mengkritik apakah alasan tersebut benar atau salah.
Ini mungkin membuat kita merasa sedikit tidak enak karena merusak mood kita. Jadi, hal itu mungkin menimbulkan tekanan ego. Tapi sebenarnya itu masalah kebiasaan. Saat kita mengkritik, kita perlu belajar bagaimana mengkritik tanpa melakukan personalisasi. Ketika kita dikritik, kita perlu memahaminya tanpa mempersonalisasikannya dan mampu memprediksi apa yang akan kita tanggapi atau apa dan bagaimana kita akan memperbaikinya. Ada yang seperti pergumulan dengan diri sendiri, Pak. Tentu saja demikian. Jadi rasanya seperti serangan terhadap jiwa Anda. Misalnya, Anda sedang menulis buku. Ada orang yang menyukai buku tersebut dan ada pula yang tidak. Kritik, ini poin yang sangat penting. Ada ide-ide kritis, perilaku mereka terjadi, orang tersebut tidak dikritik. Karena orang tersebut berada di luar lapisan kritik. Apa yang kita kritik? Kami mengkritik apakah suatu gagasan itu benar atau apakah suatu perilaku pantas. Masyarakat tidak dikritik. Apa yang harus dilakukan? Mereka bisa dimanipulasi. Orang boleh dinasihati, diberitakan, orang boleh dihina, tapi tidak ada kritik karena kritik adalah kegiatan koreksi dan perkataan bisa dikoreksi, keyakinan bisa dikoreksi, perilaku bisa dikoreksi. Namun menggunakannya untuk mengoreksi orang adalah penggunaan yang salah. Itu sebabnya manusia tidak dikritik, pemikirannya dikritik. Ketika kami memahami hal ini, ketika kami menerima kritik, misalnya kritik terhadap buku yang kami tulis, Anda tidak lagi merasa terganggu dan lama-lama Anda mulai menikmatinya. Karena Anda memahami bahwa apa yang Anda tulis mendapat tanggapan, Anda dipahami, dan karena Anda dipahami, maka tanggapan diberikan. Namun perlu dilakukan penyesuaian dosis dan kadarnya dengan benar. Dengan kata lain, untuk melihat kesalahan pekerjaan yang dilakukan dan menyelesaikannya, bukan untuk ego orang tersebut. Jika ingin dilakukan dengan lebih baik, perlu diberikan gambaran bagaimana cara melakukannya. Dalam pengertian ini, berpikir kritis sebenarnya merupakan kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi dalam tanda kutip, karena kami mencoba menentukan berapa nilainya. Jadi, jika kita kembali ke alasan mengapa berpikir kritis dilakukan, tidak semua yang kita miliki memiliki nilai yang sama. Jadi mereka mempunyai nilai-nilai yang berbeda dan kami berusaha memahami nilai-nilai itu. Inilah fungsi dasar berpikir kritis. Apabila orang lain dapat menentukan nilai putusan hakim dalam suatu perkara dan mengatakan iya, apakah putusan tersebut benar ataukah ada kesalahan dalam putusan tersebut, maka kita dapat menentukan nilainya dibandingkan dengan putusan yang lain. Jika tidak, maka keputusan yang baik dan keputusan yang buruk akan mempunyai nilai yang sama. Saya melihatnya sebagai kegiatan yang sangat tinggi. Saat ini, Pak, sepertinya terlalu akademis atau seperti yang Anda katakan, tidak mungkin kita menjadikan ini sebagai kegiatan yang bisa dilakukan oleh hakim, yaitu kita semua bisa membawanya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tidak salah. Ya, jika Anda mengkritik saya, apakah itu pendapat saya, Pak? Saya mengkritik pendapat Anda. Dengar, saya tidak mengatakan Anda salah besar atau Anda mengatakannya dengan sangat buruk, tapi itu gagasan yang salah. Dari mana? Karena sebenarnya berpikir kritis adalah soal budaya. Jadi ini adalah masalah kebiasaan dan kebiasaan mental kita harus menunjukkan hal ini kepada kita. Kita harus bisa segera menganalisis berbagai hal dan membedakan aspek baik dan buruknya. Dengan kata lain, hal itu bukanlah sesuatu yang datang secara otomatis, melainkan sesuatu yang diperoleh. Kita bisa mendapatkannya, kita bisa menyebarkannya. Bukan tanpa alasan kita menyebutnya kebudayaan. Ini soal habitat, yaitu sesuatu yang akan berkembang bersama dengan lingkungannya, dan sebagian besar yang membentuk lingkungan itu sebenarnya adalah kebajikan-kebajikan seperti niat baik, toleransi, dan mendengarkan. Jadi, misalnya saya mendengarkan Anda, dan Anda mendengarkan saya adalah sesuatu yang akan mengarah pada berpikir kritis sebagai suatu kebajikan. Misalnya, apa yang kami sampaikan dalam program ini, klaim saya selalu terbuka untuk kritik, karena saya manusia juga, saya bisa melakukan kesalahan. Kalau ada kesalahan, menunjukkan berarti saya didengarkan. Dan ini adalah kesempatan bagi saya. Jadi izinkan saya mengatakan sesuatu, menulis sesuatu, atau membuat produk, tetapi membuangnya ke dalam kehampaan. Bagaimana saya bisa memahami betapa berharganya jika tidak ada pengembalian? Atau saya tidak mengerti betapa benarnya, betapa bagusnya, betapa indahnya? Tentu saja kami tidak mempedulikan beberapa hal. Jadi kita tidak perlu terlalu memikirkan apa yang kita lakukan di waktu senggang. Namun berpikir kritis sebenarnya memberi kita fleksibilitas yang besar ketika berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tidak menganggap remeh kritik terhadap pekerjaan kita bukanlah sesuatu yang khusus bagi hakim, dokter, atau akademisi.
Jadi mungkin Anda pernah menata bunga di rumah atau kamar Anda. Anda mungkin sudah memasak makanan. Jadi bagaimana saya bisa melakukan ini dengan lebih baik karena kamu tidak menyukainya? Apa yang tidak saya sukai? Anda mungkin berkata, saya bisa mencoba. Atau bisa juga kritik yang tidak adil. Anda juga bisa mengatakan kepadanya seperti ini. Jika saya melakukannya dengan cara ini, tidak akan berhasil seperti itu. Misalnya, jika saya memberi bunga ini air sebanyak itu, hal itu tidak akan terjadi. Atau kalau saya angkat dari sini dan taruh di sana, akan terisi bunga. Seharusnya tidak terlalu terang, atau perlu lebih banyak cahaya. Kami juga bisa menjawabnya. Kali ini, tidak semua kritik harus dibenarkan. Namun kita tidak perlu memendam rasa permusuhan terhadap orang yang mengatakannya. Jadi mungkin salah satu kekuatan terbesar kita sebagai suatu spesies adalah kita dapat menghasilkan buah tanpa konflik. Jika kita bisa melanjutkan konflik kita dengan cara yang sangat beradab dan belajar dari kesalahan satu sama lain, kita bisa melakukan hal-hal yang lebih benar, lebih indah, dan lebih baik. Pak, saya ingin berbicara tentang media sosial sebagai tempat kritik paling jelas terlihat. Faktanya, ada budaya hukuman mati tanpa pengadilan di sini daripada pemikiran kritis. Karena mungkin kita salah paham cara mengkritik karena salah paham. Daripada mengkritik ide, lebih baik menyerang orang. Kita sedang menyaksikan perang ego yang sangat serius di sana. Dengan kata lain, salah satu titik awal utama budaya hukuman mati tanpa pengadilan adalah perasaan bersama. Jadi ini sebenarnya berdasarkan naluri yang sangat mendasar. Dengan kata lain, kita adalah bagian dari keseluruhan, mari kita gantung orang ini dan lihat berapa banyak kita. Jadi tidak mungkin bisa memuaskan mereka. Itu tidak mungkin, apalagi di media sosial. Karena sebanyak apapun Anda memberi makan, hal itu akan semakin meningkatkan rasa haus. Jadi ibarat meminum air garam saat sedang haus. Jika Anda memperhatikan media sosial, Anda mungkin memperhatikan sesuatu yang Anda tulis. Dengan kata lain, bahkan hal yang paling indah sekalipun dapat dikomentari dengan meremehkannya atau menghubungkannya dengan hal lain. Anda bilang cuacanya sangat bagus hari ini. Yang lain berkata, bagaimana Anda bisa berbicara tentang indahnya cuaca ketika anak-anak sekarat di seluruh dunia? Sekarang ini adalah hal-hal yang tidak relevan. Oleh karena itu, ini bukanlah budaya kritik. Ini adalah budaya pemuasan ego. Namun kita perlu memahami bahwa ego tidak akan terpuaskan dengan cara ini. Kritik adalah sesuatu yang dilakukan secara sadar untuk mencapai pendapat yang lebih akurat. Kita tidak bisa berpikir kritis tanpa menyadarinya. Ada aspek yang sulit, membutuhkan lebih banyak usaha tetapi kepuasannya lebih besar. Sayangnya, terlepas dari konteksnya, hal ini mungkin sebenarnya disebabkan oleh ketidaktahuan logika. Dengan kata lain, alih-alih mengkritik dan berdiskusi dalam kerangka logika tertentu, mereka bisa menghadirkan sesuatu dari konteks berbeda sebagai bahan kritik. Kali ini mereka benar-benar menjadi bagian dari budaya hukuman mati tanpa pengadilan. Musuh terbesar penyebaran budaya ini sebenarnya adalah kebiasaan mental tertentu. Jadi ada kekeliruan atau kecenderungan kognitif yang sedang terjadi. Dalam arti tertentu, ini adalah hal-hal yang memuaskan sebagian naluri hewani kita. Jadi misalnya, mari kita lihat kekeliruan dalam memfitnah orang. Dengan kata lain, Anda tidak menilai perkataan orang lain, namun Anda mulai menilai perkataan itu berdasarkan siapa dia. Jadi Anda mulai dengan mengatakan bahwa jika Anda mengatakannya, itu salah. Namun, kita harus bisa mengevaluasi dan melihat nilai dari kata tersebut terlepas dari orang yang mengucapkannya. Jika tidak, tekanan ego tidak akan pernah membuat kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kami selalu mengatakan yang sebenarnya. Kami tidak pernah salah. Kita sudah melihat di sekitar kita betapa besarnya kesalahan yang dilakukan orang-orang dengan melakukan pendekatan seperti ini, dan kita sendiri yang melakukannya. Ada kekeliruan lain, ada kecenderungan kognitif. Kita punya kebutuhan psikologis. Mengingat hal tersebut, berpikir kritis sebenarnya merupakan metode berpikir yang sehat. Dengan kata lain, bagaimana kita bisa melampaui kebiasaan kita, kebutuhan kita akan pengakuan tertentu, dan memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Faktanya, hal itu mungkin terkait dengan prasangka. Mungkin karena tidak mampu mengkritik suatu gagasan terlepas dari kepribadian orang tersebut. Prasangka terhadap orang tersebut mungkin bertentangan dengan ide-idenya sebelumnya atau tidak sama sekali. Itu bisa menjadi generalisasi. Misalnya, ada generalisasi yang salah, yang lagi-lagi menjadi salah satu hal yang menghalangi pemikiran. Jadi itu banyak generalisasi. Semua wanita seperti ini, semua pria seperti ini, orang Turki seperti ini, orang Kurdi seperti itu, dan seterusnya. Maksudku, itu adalah hal yang sangat luas. Mungkin kita bisa menggunakannya dengan sangat mudah dalam percakapan kita sehari-hari. Namun jika kita berbicara mengenai kebenaran permasalahan ini, maka kita harus mendekatinya secara kritis. Misalnya, ada 4 miliar perempuan dan 4 miliar laki-laki di dunia. Kita harus bisa memprediksi bahwa semua generalisasi akan salah. Apakah semua generalisasi salah, Pak? Tidak, kecuali satu.
Semua generalisasi kecuali yang ini salah. Jadi bagaimana kita bisa memahami apakah kita memiliki budaya berpikir kritis? Bagaimana cara membedakannya? Budaya berpikir kritis jelas merupakan budaya percaya diri. Jadi, bersikap terbuka terhadap diskusi, salah satunya. Jadi ini adalah merek dagang. Jadi saya bisa berdiskusi dan berbicara tentang hal-hal yang saya yakini. Karena saya tahu jawaban atas pertanyaan mengapa. Jadi, mengapa saya percaya ini atau mengapa saya bertindak seperti ini? Mengapa saya mempunyai pemikiran ini? Jika saya mengetahui hal ini, berarti saya memiliki kepercayaan diri. Oleh karena itu, saya dapat dengan mudah mempertahankan kepekaan saya, karena saya yakin itu benar. Namun jika Anda tidak mempunyai alasannya, yaitu berpikir dengan hati, percaya dengan hati, dan bertindak dengan hafalan, tentu kepekaan Anda menjadi semakin peka, bagaikan luka menganga. Bahkan jika angin bertiup, ia mulai terasa sakit. Sekalipun seekor lalat hinggap di tubuhmu, kamu tetap mengeluh. Berpikir kritis memberi kita kekuatan untuk mempertahankan kebenaran dari apa yang kita yakini sampai akhir. Di akhir diskusi kami, ternyata kami salah. Kami tidak akan rugi apa-apa. Karena kalau itu pandangan yang benar, kita tetap menerima kebenarannya. Sesederhana itu. Oleh karena itu, berpikir kritis mengajarkan kita untuk percaya diri, dan dengan semakin percaya diri, kita bisa berpikir lebih kritis. Kita dapat mengontrol variabel baik dari segi keyakinan kita sendiri maupun keyakinan orang lain. Ketika kita mengatakan kendali, kita bisa mengendalikan mereka, bukan dalam arti mengelolanya, namun dalam arti mengendalikannya. Kita dapat melihat mana yang variabel dan mana yang konstan, dan ini membawa kita pada ciri lain dari budaya berpikir kritis. Budaya berpikir kritis adalah budaya mengetahui batasan. Dengan kata lain, budaya berpikir, mengetahui dan menyadari bahwa tidak ada yang tidak terbatas, dan kita juga mempunyai batasnya sendiri. Jika batasan kita diketahui, misalnya jika batasan pengetahuan kita diketahui, kita akan mempunyai kesempatan untuk mencapai apa yang tidak kita ketahui. Misalnya saya seorang filsuf. Jika Anda bertanya kepada saya tentang ekonomi, jawaban yang akan saya berikan adalah, ini bisa sangat menyesatkan karena pengetahuan saya tentang ekonomi tidak cukup bagi saya. Saya tidak bisa menyampaikan hal ini kepada Anda. Jadi ini adalah preferensi seperti pilihan jaket saya. Tapi jika Anda bertanya kepada ekonom, dia dapat menjawab pertanyaan itu dengan cara yang dapat Anda ikuti. Oleh karena itu, ketahuilah batas pengetahuan kita. Misalnya mengetahui batasan pengalaman kita. Jadi katakanlah Anda belum pernah ke Mongolia. Anda belum membaca apapun tentang Mongolia. Kita belajar dalam budaya berpikir kritis bahwa Anda tidak boleh menggeneralisasi tentang Mongolia. Jadi karena kita tidak tahu, kami punya batasan. Kita tidak bisa mengetahui segalanya. Kami memiliki batasan mengenai sejarah. Kami memiliki batasan geografis. Kami memiliki batasan kognitif. Kami memiliki batasan dalam hal bahasa. Lalu bagaimana cara kita berpikir di tengah segala keterbatasan ini? Pertanyaan sebenarnya ada di sini. Dan menurut saya keterbatasan menciptakan kreativitas dalam segala hal. Misalnya, jika tidak ada batasan arti suatu kata, maka kata itu tidak berarti apa-apa. Jadi, kata kebenarannya kurang lebih seperti ini. Misalnya, jika batasannya tidak jelas, Anda bisa menyebut semuanya benar. Saya mengatakan ini dalam pengertian ini. Meskipun kebenaran tidak terbatas, definisinya pasti ada batasnya. Dan jika kita tidak mengetahui batasan ini, kita dapat menggunakan apapun dalam segala hal. Hal ini tidak memungkinkan kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan budaya berpikir kritis menunjukkan hal ini kepada kita. Dengan menjadi percaya diri dan menyadari keterbatasan kita, kita belajar untuk menghormati satu sama lain. Jadi aku juga perlu belajar sesuatu darimu. Atau kritik Anda terhadap saya mungkin bisa dibenarkan atau tidak. Anda juga seorang individu, saya juga seorang individu. Kami menciptakan budaya hormat. Hal ini meningkatkan rasa hormat satu sama lain. Hal ini membawa masyarakat pada titik di mana orang-orang saling mendukung berdasarkan nilai-nilai yang sama. Jadi secara umum dikatakan bahwa berpikir kritis justru mempunyai efek sebaliknya. Kalau ada kritik, tidak ada persatuan. Sebaliknya, jika tidak ada kritik, semuanya akan terselubung. Tidak ada gagasan persatuan di sana juga, karena tidak ada kepercayaan, tidak ada rasa hormat. Jadi, jika saya berpikir bahwa ada hal-hal yang tersembunyi dalam pikiran Anda, di kepala Anda, di dalam diri Anda, agenda rahasia yang tidak terucapkan, saya tidak dapat mempercayai Anda, dan Anda tidak dapat mempercayai saya. Tetapi jika kita berbicara, berbagi, berdiskusi, kita mengembangkan rasa hormat terhadap masing-masing hal. Orang lain dan dalam hal ini, hubungan saling percaya muncul. Hasilnya, kita membangun struktur sosial yang kokoh dan masa depan yang kokoh.
Bagaimana status studi pemikiran kritis di Turki dan dunia? Saya bertanya karena Anda juga mengikuti sastra asing. Bagaimana status studi pemikiran kritis di Turki pada kedua belah pihak? Apa tempatnya di dunia? Bagaimana penelitian lain saat ini? Berpikir kritis telah menjadi bidang yang sangat penting dalam dunia akademis, terutama setelah tahun 2000, sebab khususnya di bidang filsafat, seperti halnya semua bidang lainnya, akademisi dan karyawan menangani hal-hal yang sangat spesifik. Hanya itulah kita, kami bekerja dalam kerangka yang berbeda dan sangat sempit. Inilah salah satu alasan kami bekerja. Tapi apa hasilnya? Dengan kata lain, bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi bidang lain atau kemanusiaan secara umum? Bisakah kita memberikan hasil yang positif? Hal ini sebenarnya terjadi melalui pemikiran kritis. Misalnya, di banyak universitas di seluruh dunia, mata kuliah ini telah menjadi mata kuliah wajib di semua departemen. Karena apapun bidang yang Anda geluti, baik verbal, numerik, humaniora, maupun ilmu sosial, memiliki kemampuan berpikir kritis, berarti memiliki kemampuan berpikir kritis yang berkaitan dengan bidang tersebut. Artinya, mengembangkan kemampuan membedakan informasi atau data yang benar dan salah. Demikian pula, kami melihat bahwa hal ini sedang meningkat di Turki. Dalam pengertian ini, kita melihat ada buku yang ditulis dalam 10 tahun terakhir dan terjemahannya diterbitkan. Mungkin yang perlu saya kemukakan di sini adalah ini. Ada beberapa poin yang tidak jelas mengenai terminologi. Ada terjemahan yang berbeda atau penamaan yang berbeda, tapi menurut saya ini dapat diselesaikan seiring berjalannya waktu. Poin lainnya adalah saya peduli terhadap karya berhak cipta jika menyangkut pemikiran kritis. Karena berpikir kritis itu penting. Ini adalah sesuatu yang dilakukan orang dengan menggunakan bahasa ibu mereka. Tentu saja, Anda dapat berpikir kritis dalam bahasa asing, tapi itu adalah masalah tersendiri, namun kemampuan berpikir kritis dalam bahasa ibu Anda membuat kehidupan kita sehari-hari lebih menyenangkan dan meningkatkan rasa hormat terhadap budaya tersebut, memberikan kesempatan untuk bertahan hidup. Meskipun terjemahannya bagus, Anda dapat merasakan bahwa contoh yang diberikan atau gaya sapaan berasal dari budaya yang berbeda. Maka Anda bisa menjadi terasing. Karena berpikir kritis adalah soal kemampuan, maka ini soal meningkatkan kompetensi, bukan menganggapnya sebagai pengetahuan dan menyimpannya. Itu sebabnya hal ini dapat menyebabkan beberapa kesulitan. Saya pikir seiring dengan meningkatnya pekerjaan berbahaya, bahasa Turki juga akan berkembang di bidang ini. Saya harap begitu, Pak. Faktanya, bagi saya hal ini merupakan kebalikan dari budaya hukuman mati tanpa pengadilan yang Anda sebutkan. Ini seperti dunia utopis, di mana setiap orang mengetahui batasan dari apa yang mereka ketahui dan pengetahuan mereka, di mana setiap orang dapat menyingkir dari apa yang mereka ketahui dan berkata, hanya ini yang saya tahu. Faktanya, semua ini justru sebaliknya budaya hukuman mati tanpa pengadilan. Tepat, karena kalau dilihat dari sisi lain, semua orang tahu segalanya. Tidak ada seorang pun yang menghormati orang lain. Kami melihat lingkungan yang kacau balau. Semoga, seperti yang Anda katakan bahwa karya-karya yang dilindungi hak cipta ini akan meningkat, kita akan bergerak menuju geografi di mana budaya berpikir kritis dan kritik meningkat. Terima kasih banyak atas komentar Anda yang sangat berharga. Terima kasih. Terima kasih, Profesor. Pemirsa yang budiman, tamu kita minggu ini adalah Dr. Yasin Ramazan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.